Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Afif. Saya adalah mahasiswa Universitas Pamulang dengan NIM 2010101822. Kelasnya 8 TPMD 005. Nah, tujuan saya membuat video ini guna memenuhi tugas dari pengasuh Ibu Intan Kumalasari Eskom Mkom. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cyberstalking. Apa itu cyberstalking? Cyberstalking adalah tindakan memata-matai seseorang secara terus-menerus dengan menggunakan suatu teknologi, baik sosial media atau platform media lainnya. Cyberstalking kerap terjadi tak pandang bulu, baik perempuan maupun laki-laki pasti mengalaminya. Ia sangat rentan kepada kaum hawa. Bahkan menurut survei, 40% sebagian besar menimpa seorang dewasa, khususnya wanita. Apa sih ciri-cirinya cyberstalking? Nah, bagaimana cara kita mengenalinya? Ciri cyberstalking itu biasanya motifnya beda-beda ya guys ya. Ciri-cirinya nih, seorang pelaku itu selalu memantau aktivitas online, dan adapun beberapa kasus dilakukan secara offline. Kedua, melacak lokasi korban demi ikuti mereka secara online maupun offline. Ini sangat berbahaya. Ketika orang sudah terobsesi pasti akan melakukan segala hal, yaitu dengan cara melacak korban. Ketiga, mengganggu korban, seperti mengolok-olok korban lewat sosial media. Keempat, menakut-nakuti korban dan memeras korban. Yang akan dilakukan pelaku cyberstalking itu yaitu memeras korban. Jika dia sudah mendapatkan informasi korban secara akurat, pasti dia akan melakukan suatu kejahatan lainnya seperti memeras dan menakut-nakuti korban demi keuntungan dia sendiri. Nah, setelah kita tahu ciri-ciri cyberstalking, apa sih dampaknya bagi korban? Dari beberapa kasus itu, korban akan mengalami insecure dulu, kekhawatiran, dan yang sangat dikhawatirkan dari dua itu, kecemasan secara berkepanjangan. Apa sih berkepanjangan itu? Bisa mengganggu aktivitas korban, seperti depresi, satu pertolongan seperti apa sih yang harus dibutuhkan korban? Yang pertama, pastinya yaitu physical age. Nah, regulasi emosi. Ketika korban sudah merasa takut atau merasa cemas karena dia terancam atau masalah lainnya, yaitu dengan cara menenangnya. Setelah itu, kemudian masuk ke do under something. Ketika korban sudah merasa lega, lebih baiknya korban harus cerita kepada orang-orang dekatnya yang dapat dipercaya. Ketiga, dilakukan sosial media yang profesional. Cyberstalking di Indonesia. Di Indonesia yaitu MBF atau Ringo ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2017 di Medan Timur. Dalam penangkapan itu diisi menggunakan satu buah laptop dan satu buah disk ukuran 16 GB yang berisi gambar-gambar presiden yang diedit tinggi handphone, dan beberapanya itu menggunakan merek Huawei, router warna putih, unit router merek hitam warna putih. Siswanya ini dijerat dengan pasal 45 ayat 2 Jo, pasal 28 ayat 2 Sub, pasal 27 ayat 2 UU RI nomor 19 tahun 2016 atau UU nomor 11 tahun 2018 tentang ITE. Dia terancam 6 tahun penjara. Ngeri juga ya guys ya. Nah, setelah kita tahu kasus yang ada di Indonesia, apa sih cara menghindari cyberstalking? Ada beberapa cara untuk menghindari cyberstalking, yaitu dengan cara meninjau privasi di akun sosial media. Nah, seperti kita harus memilah nih, apakah ada yang mencurigakan di sosial media kita, lebih baik kita hindarkan. Nah, kedua, jangan mudah mengungkapkan kata sandi kepada orang sosial media.
Nah, itu sangat bodoh ya. Gak mungkin orang itu melakukan tindakan hal bodoh seperti itu, mengungkapkan kata sandinya secara online. Dan yang kedua itu harus dilakukan dengan kata sandi yang sulit, membuat kata-kata sandi yang sulit agar pelaku tidak bisa meretas akun kalian. Ketiga, melakukan autentikasi kepada keamanan akun kalian agar tidak mudah diretas. Keempat, hapus segala email-email yang mencurigakan dan menghindari link tautan yang meragukan. Contoh-contoh cyber hacking ya, hacking pura menjadi orang asing, melihat itu. Terus kedua, pembajakan webcam. Kesimpulan dari video ini yaitu kita sangat tahu tentang apa itu cyber hacking dan kita harus tahu bagaimana cara menghindarinya. Khususnya teman-teman sekalian, hindarilah email-email berbahaya dan kuatkan password atau kata sandi kalian agar terhindar dari kejahatan yang terjadi di dunia maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.